وعلى آل سيدنا Muhammad. Puja puji syukur, mari sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, Iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in, yang masih memberikan kesempatan kepada kita, yang masih menghidupkan kita pagi ini sehingga kita dapat menghirup udara yang segar ini, sehingga kita dapat beraktivitas kembali, dimulai dari tadi sahur dan dilanjutkan sekarang kita salat subuh berjemaah. Selawat berangkaikan salam selalu tercurah ke pangkuan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada anak, kepada istri-istri, pada sahabat, pada tabi'in, pada tabi'in, juga kepada ulama, baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Kelak Bapak Ibu kaum muslimin sedang salat subuh yang berbahagia, kita berharap kepada baginda Rasul, syafaatnya tercurah kepada kita, di mana di hari tidak ada berguna pangkat, tidak berguna anak, tidak berguna harta, hanya syafaat dari Nabi kita yang kita harapkan. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, melanjutkan ceramah kita, ceramah singkat tadi malam tentang dimensi Ramadan. Ada paling tidak 4 aspek yang harus kita persiapkan dan harus kita hindari, anak keturunan kita jangan sampai mereka lemah. Tadi malam sudah kita sampaikan 2 aspek. Pagi yang berbahagia ini kita bahas 2 aspek atau 2 kategori lainnya. Tentu paling tidak kita sadari dan kita dasari, ibadah kita merupakan representasi dari wujud syukur kita kepada Allah. Karena Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagaimana kita merepresentasikan wujud syukur kita itu? Bapak Ibu kaum muslimin sedang jamaah subuh yang berbahagia, tidak lain tidak bukan, tentu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah menyampaikan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepada Aku, kata Allah. Representasi dari wujud syukur kita ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sampaikan, Ramadan mengajarkan kepada kita, memberi pelajaran kepada kita, dan kita sampaikan kepada anak keturunan kita, jangan sampai mereka lemah iman, lemah akidahnya, lemah juga ibadahnya. Tentu yang ketiga apa? Jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita lemah ilmu pengetahuannya. Ramadan ini perlu ilmu. Semua ibadah perlu ilmu. Tidak ada ibadah itu yang tidak punya ilmu. Bagaimana cara kita beribadah kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan? Mulai dari bersuci, berwudu, salat, puasa, tentu didasari dengan ilmu pengetahuan. Secara umum, kita ingin generasi-generasi kita ini tumbuh dan berkembang dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Jangan sampai mereka besok 5, 10, 20 tahun ke depan hidup tapi tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
Mereka ramai, mereka banyak, tapi seperti buih di lautan yang mudah terombang-ambing dibawa oleh arus. Kita tidak ingin generasi-generasi kita ini generasi pengguna narkoba, generasi pemanfaat teknologi yang tidak tahu bagaimana kegunaan teknologi itu, generasi TikTok, generasi judi online. Maka harus kita bekali mereka, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dengan ilmu. Dalam surat Al-Mujadalah Allah ingatkan kembali kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tentu tidak sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai pendidikan, dengan anak-anak generasi yang tidak mempunyai ilmu pendidikan. Mengapa kita angkat permasalahan ini? Terlalu sayang kita generasi kita ini. Mereka banyak tapi tidak tahu apa kewajiban. Mau beribadah tidak mempunyai dasar ilmu pengetahuan. Kalau kita sebagai pelaksana undang-undang pernikahan, terlalu banyak sudah kita temui Bapak Ibu calon pengantin yang kadang-kadang tidak tahu apa itu ibadah. Ibadah mahdhah yang sudah diwajibkan, mulai dari bersuci. Terkadang kita sebutkan di sini, kita malu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Sudah balik, sudah tahu membedakan mana hadas kecil, hadas besar? Tidak. Bagaimana proses bersuci? Tidak tahu. Banyak ini terjadi, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Terkadang kita sedih Bapak Ibu, dari dasar Islam saja mereka tidak tahu bagaimana cara mengucapkan kalimat syahadat yang benar. Belum lagi salat dan prakteknya, mulai dari syarat wajibnya, rukunnya. Ini ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Kita tidak tutup mata ini, jelas dan nyata. Maka yang diingatkan tadi malam di surat An-Nisa ayat 11, ayat 9, jangan sampai terjadi zurriyatan di'afan, yang diberi Allah karunia keturunan yang banyak. Jangan sampai anak keturunannya yang lemah ilmu pengetahuannya. Maka kepada kita yang diberikan Allah kelebihan ekonomi, masukkanlah anak kita ke pesantren-pesantren, ke dayah-dayah, agar mereka dapat mengucam ilmu pendidikan. Betapa senangnya kita melihat anak-anak kita tumbuh dan berkembang menjadi hafiz, menghafal Al-Quran. Terhindar mereka dari kerusakan, terhindar mereka dari pergaulan bebas, terhindar mereka dari judi online. Dan untungnya kepada kita Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, tatkala kita berbaring di alam kubur, yang mana ibadah kita sudah nyata terputus. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Salah satunya waladun salih yad'ulah. Buat apa anak 5, 7, 9 tapi menyusahkan, menjadi generasi pemakai narkoba, generasi yang huru-hara. Untuk apa? Maka siapkan mereka dari sekarang, sehingga tatkala kita berbaring di alam kubur, mereka mengirimkan doa kepada kita.
Mereka bermunajat di dalam salat mereka, mengirimkan doa kepada ayah dan ibunya yang telah mendahului mereka. Betapa sedih kita Bapak Ibu, kaum muslimin sedang salat subuh yang berbahagia. Bapak meninggal, ibu meninggal, anak ada di atas dunia, tapi tidak tahu mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan menjadi urusan masyarakat. Ada di sekeliling kita banyak. Maka siapkan generasi kita, generasi terbaik yang mempunyai daya pemikiran, yang mempunyai daya pendidikan. Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Yang keempat, sambungan dari tadi malam juga, jangan kita tinggalkan zuriatan kita ini lemah bidang ekonominya. Orang-orang tua kita menyatakan, menggambarkan kepada kita, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sering disampaikan kepada kita, jangan sampai generasi ini besok, generasi yang lemah ekonominya, meminta-minta. Apakah meminta-minta itu tidak baik? Bagus, kalau memang dia tidak mempunyai apa-apa. Tapi jangan jadikan generasi kita ini yang lemah ekonominya. Jadi paling tidak kita sebagai orang tua, kalau memang memungkinkan mencari harta, cari sebanyak-banyaknya, tapi gunakan untuk kebaikan. Tinggalkan untuk mereka. Karena dengan harta yang baik dan halal bisa mensekolahkan dia, memberikan kepada dia kesempatan untuk belajar yang lebih tinggi. Di antara kita ada yang mengantarkan anaknya ke Banda Aceh, ke Medan, ke Jawa, ke luar negeri, ke Mesir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan mereka sehat. Kembali mereka nanti ke sini, yang akan memberi penerangan kepada kita 5-10 tahun ke depan. Kita doakan mereka yang orang tua mereka telah mampu maju selangkah daripada kita. Kita doakan itu, kita dukung itu, kita support. Mengapa sangat penting ekonomi ini? Bulan puasa mengajarkan kepada kita, ternyata 11 bulan di luar puasa ini banyak saudara, banyak kerabat, banyak tetangga kita yang terkadang tidak makan 3 hari. Kita hanya menahan lapar dari imsak, dari waktu terbitnya fajar sampai waktu berbuka, atau 18.36, cuma 13 jam lebih 36 menit. Mereka sampai 2-3 hari tidak makan. Kita tidak ingin setelah kita berbaring di kuburan nanti anak kita menjadi generasi pembunuh. Hanya gara-gara sesuap nasi mereka rela mencuri, mereka rela merampok. Karena komplikasi dari tidak mempunyai ilmu, tidak menanamkan akidah yang kuat, maka menjadi generasi yang lemah ekonominya. Kita tidak ingin itu Bapak Ibu. Maka tentu ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan ini penting kita masukkan di dalam relung-relung hati sanubari anak keturunan kita. Jangan takut mensekolahkan dia ke sekolah agama, nanti dia tidak jadi apa-apa. Tidak ada urusan. Mau jadi PNS itu terakhir. PNS itu bukan pilihan yang utama Bapak Ibu. Ilmu pendidikan, masuk ke pesantren, masuk ke sekolah agama, itu pilihan yang pertama. Masalah pekerjaan itu mudah apabila dia sudah mempunyai daya saing, daya juang yang tinggi. Insya Allah generasi kita ini tidak akan mudah menjadi generasi yang percuma, menjadi generasi yang tidak punya arah, tapi menjadi generasi yang kuat. Sehingga ke depan kita berharap Aceh Singkil ini menjadi daerah yang kuat secara ekonomi, kuat secara ilmu pengetahuan.
Banyak dari kita besok insya Allah yang memiliki anak keturunan yang hafiz, dokter, hukum, kita bangga besok. Sehingga Aceh Singkil ini maju, tidak lagi saling salah menyalahkan, tidak lagi saling tonjok-tonjokan, tidak saling lagi mau menang sendiri. Karena apa? Karena sendi-sendi kehidupan sudah terisi dengan baik, sudah kuat akidahnya, sudah kuat agamanya, sudah kuat ibadahnya, sudah kuat ekonominya. Sekarang apa yang terjadi? Banyak dari generasi sekarang salah menyalahkan. Kalau kepentingannya tidak tercover, salahkan pemerintah, salahkan Ustadz Polan, salahkan pengasuh pondok pesantren yang satu. Rupanya kepentingannya tidak tercover. Generasi-generasi sekarang ajukan proposal sana, ajukan proposal sini. Untuk apa? Ternyata untuk kepentingan pribadi mereka. Kita tidak ingin terjadi itu. Kita ingin negeri Batuah ini menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada kita negeri yang berkah ini. Allah kirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, yang sayang kepada kita, yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan pemimpin yang sekarang pun Allah sehatkan mereka, Allah jadikan takut kepada Allah. Mudah-mudahan hati mereka tetap memimpin daerah kita ini dengan keputusan, mengambil keputusan yang sebenar-benar keputusan yang baik, sehingga tidak ada lagi Aceh Singkil ini kita dengar daerah termiskin. Paling tidak kita ingin menaikkan gairah kita kembali. Singkil ini negerinya negeri Batuah, negeri ulama. Kita ingin menaikkan paling tidak dari sendi-sendi keagamaan, sendi-sendi ilmu pengetahuan. Semoga lahirlah ulama-ulama di zaman era milenial ini dari Aceh Singkil ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kepada kita jadikan ini sedikit tambahan bagi kita yang mempunyai anak keturunan yang 2, 3 lebih. Mari masukkan mereka ke sekolah-sekolah agama, pesantren-pesantren kedaya, ke madrasah-madrasah. SMA pun bagus, yang penting iman mereka terjaga, ibadah mereka bisa terjaga, dan ilmu pengetahuan agamanya tetap ditambah melalui baik pendidikan formal maupun tambahan-tambahan pendidikan dan majelis-majelis lainnya. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.